dalam rangka tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengawasan, yaitu mengadakan sosialisasi perda. Yang mana malam hari ini kajian dan tema kita adalah sosialisasi perda nomor 4 tahun 2009 mengenai sistem kesehatan daerah. Semoga hadirnya kita, silaturahmi kita pada malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang cangcingnya babi yang saya muliakan, untuk mengawali marilah kita buka acara kita dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah dengan harapan dan doa kita semua. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimurahkan rezeki kita, dan juga dipanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, terima kasih. Acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghani. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti untuk membagi ilmu kepada anggota Porkabi se-Jakarta Selatan yang pada malam hari ini saya undang, dan karena hujan mungkin ya, jadi belum maksimal. Sekaligus setelah nanti mendengarkan paparan mengenai sistem kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI melalui Perda nomor 4 tahun 2009, mudah-mudahan ini ada kaitannya dengan COVID-19, karena sekarang ini Jakarta ini masih PSBB yang direnggangkan lah ya. Kalau kemarin tuh rem tangannya ditarik, kalau sekarang ini dilepas sedikit, karena Jakarta itu berpindah-pindah nih virusnya. Sekarang Jakarta Selatan ini tertinggi, ya, kemarin di Cilandak Barat tuh ke Kaveri dekat Paradis berbatasan dengan Cilandak Timur, itu berapa orang? 12 orang yang kena, langsung dibawa ke karantina di Wisma Atlet. Nah, yang namanya COVID-19 ini tidak boleh kita anggap enteng, tidak boleh kita imun saya kuat, belum tentu. Gak mandang kaya miskin kalau yang namanya virus yang sampai sekarang ini belum ada vaksinnya, obatnya, ya. Jadi jangan dianggap sepele, karena sekarang ini yang kena juga tanpa ada gejala, sehat saja kena. Saya kemarin isunya ramai, nggak tahu tuh salah virusnya, apa salah swabnya, atau salah saya nggak ngerti. Jadi pada malam hari ini narasumber kita akan menyampaikan sistem kesehatan yang ada di Pemprov DKI sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2009.
Insya Allah nanti akan dikolaborasi kesehatan kita dari segi kesehatan, dari segi keagamaan itu juga akan dikolaborasi ya. Jadi mudah-mudahan setelah nanti selesai dipresentasikan dari narasumber kita, saya juga akan menyampaikan untuk kegiatan Forkabi yang sudah saya diberikan surat dari DPP untuk melaksanakan penggantian kepengurusan dari mulai tingkat DPD sampai tingkat ranting dan subranting. Mungkin kalau yang baru-baru itu SK-nya masih berlaku, tapi yang lama-lama ini SK-nya juga harus diperbaiki. Saya juga tidak mau lama-lama memimpin organisasi, nanti penafsiran orang berbeda ya. Jadi harus ada regenerasi sehingga organisasi itu bisa menancapkan kukunya di bumi yang kita cintai. Kita sebagai putra daerah harus membangun bagaimana Jakarta ini yang sudah begitu maju ya dibandingkan 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, sehingga sekarang ini yang tadinya kita sebagai penonton ya alhamdulillah sekarang ini menjadi pelaku utama sendiri. Saya lagi berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga ingin mendorong yang namanya Sekda yang sekarang ini sedang ada kompetisi, ada 18 orang, tapi saya sudah bilang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Menteri, saya sudah bilang bahwa ini Jakarta ini tidak lepas dari orang utama. Jadi dari dulu, dari zamannya Ali Sadikin sampai zamannya Bang Anies, ya kalau sekdanya kemarin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya diganti orang Betawi lagi. Ya ini ikonnya Jakarta. Jadi bukan saya nggak terima dengan etnis lain untuk memimpin di Jakarta, bukan, tapi berikanlah penghargaan kepada orang Betawi. Karena Betawi terhadap pembangunan Jakarta ini memberikan sumbangsi yang sangat besar dan tinggi, sehingga Jakarta ini sekarang ini ya sudah lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ini saja sebagai pengantar, dan mudah-mudahan tolong disimak teman-teman Forkabi ya, kesehatan itu penting. Apa yang menjadi ukuran bagi kita masyarakat, mungkin juga nanti bagaimana segi pelayanan Pemprov DKI terhadap masyarakat, apakah rumah sakit kelas D dan B atau kelas daerah gitu ya, apakah sudah semaksimal mungkin dalam segi pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Jakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan close nih kepada Bang Haji Doni. Abang-abang sekalian, tadi telah disampaikan rumit mengenai masalah perjalanan beliau dan juga menyinggung mengenai masalah bahwa Forkabi atau Betawi ada harus eksistensinya bukan hanya di tingkat bawah tapi tingkat atas juga harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghani, sekaligus beliau adalah anggota DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPD Forkabi Jakarta Selatan. Yang saya hormati pembawa acara Ustaz Bapak Ruslan. Mohon maaf, saya harus menghormati guru saya Mukarram Ustaz Bapak Haji Khalid, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita berharap mudah-mudahan langkah kita dan kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, dengan singkat saya sampaikan karena ada 2 acara sehingga harus saya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tatanan kehidupan manusia ini punya hak. Hak yang pertama adalah hak untuk hidup. Itu yang pertama. Yang selanjutnya hak tempat tinggal. Ini saya nyampaikan singkat saja. Hak untuk hidup, hak tempat tinggal, dan untuk menunjang keberlangsungan hidup kita yang nyaman, aman, serta segalanya kita harus hadapi, juga harus punya akses untuk menuju kesehatan. Artinya apa? Ketika kita hidup, kita harus punya akses untuk pemeriksaan kesehatan kita kalau memang kita punya penyakit, apa yang kita rasakan, apa yang kita derita. Sebab apa? Sebab di dalam dunia ini yang pertama itu sehat. Saya bicara dunia itu pertama sehat. Orang kalau sehat, makan enak, ngobrol enak, kopi enak, rokok enak, jalan-jalan enak. Sebaliknya mohon maaf, kalau nggak sehat, duitnya banyak juga rasa-rasanya nggak enak. Jadi yang pertama tuh enak. Yang penting enak, sehat. Gitu. Sehatnya yang penting. Lain kalau kita bicara dunia dan akhirat. Kalau dunia akhirat yang pertama Bapak harus tahu adalah al-iman, iman. Itu yang pertama. Tapi kalau dunia adalah sehat. Sehat nggak bisa diukur dengan keuangan. Berapa aja. Kadang-kadang orang ratusan juta harus mengeluarkan uang hanya sekedar menyembuhkan penyakit yang ada dirinya. Dia keluarkan. Bahkan lebih dari ratusan juta hanya untuk kesehatan. Karena masyarakat itu akan berbuat sesuatu tanpa ada sehat. Makanya pemerintah itu punya perhatian penuh. Pemda, pusatnya, sehingga terbukti banyak unit posyandu, puskesmas dibangun. Ketika membangun itu bukan hanya fisiknya doang, bukan hanya bangunannya doang, tapi pemerintah, Pemda ataupun pusat itu memikirkan dalamnya. Apa dalamnya itu? SDM-nya, dari dokternya dulu, obat-obatannya apa, supaya unit ini betul-betul memberikan manfaat buat orang banyak. Di samping unitnya, dokternya disediakan, obatnya, alatnya. Cuma kadang-kadang memang kalau di daerah alatnya sudah terbatas, kalau di puskesmas dan lain sebagainya. Paling-paling memang mainnya rujukan dah. Ya, mainnya rujuk. Selesai kencing, ya sambil dehem itu barang diurut orang laki. Kata kalau perempuan diapain? Rujak. Perempuan gimana tuh? Rujak juga. Karena kebetulan saya laki, saya nanya sesuai saya nanya. Jadi diurut. Jadi Wawan kan perempuan juga. Nah, ketika apa? Itu bisa bilang tadi dehemnya itu dehem berat. Gerem. Kalau Bukan ke perut. Baik, ini tambahan bahwa betul itu tadi hasil pertanyaan kepada dokter bahwa itu ketika kita duduk tertekan, kantongnya meres kantongnya. Nah, kemudian ditambah lagi diurut, kita punya kemaluan supaya tiris. Nah, itu tambahan pengetahuan buat kita. Yuk, sudah cukup? Apa ada yang mau tanya di belakang? Silakan. Kalau bisa saya jawab, enggak saya berikan kepada kawan-kawan yang bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, masalah tadi kemaluan laki-laki. Kulub. Maaf ya Bu ya. Kulub. Ada orang kulub yang tidak disunat lagi. Ya kan kalau lagi tegang kan tetap ketarik Pak kulitnya Pak tuh. Jadi murni lagi seperti biasa. Itu kira-kira bagaimana hukumnya Pak Kiai? Hukumnya kulub tapi gak disunat lagi. Kedua, tadi sudah dibahas masalah kencing. Sekarang buang air besar. Buang air besar kan zaman sekarang. Mohon maaf kalau saya nanya agak enak dikit. Ada perempuan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kulub
menurut kita ini nggak mungkin bisa bersih, kita bersihkan nggak mungkin. Kenapa sih Islam itu suruh sunat? Yang pertama sehat, yang kedua itu di depan kulub itu ada kotoran. Kalau kita nggak hilangkan, kita nggak sunat, ketika sholat kita membawa najis, itu yang nggak boleh. Orang laler aja ada di kantong baju, kita sholat, habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita ngerokok apa gitu, mengambil rokok, ada laler, bangkai laler, nggak sah sholat kita, ulang lagi karena ada bangkainya, buang, kita sholat. Kalau nggak tahu makfu, selama nggak tahu, taunya udah setahun, ulang kodok, iya, tetap di kodok, udah setahun, baru ingat gue waktu sholat di rumah Bang Haji Goni, tetap saya ada kodok, diulang sholat, cuma kodokan bukan ada. Jadi kulub itu bukan hanya kesehatannya doang, tapi ada najis di ujung kemaluan kita. Ketika kita sholat, sholatnya nggak sah. Nah, yang kedua tadi apa ya? Buang air besar bagusan mana, yang duduk sama jongkok? Jawabannya sudah jelas. Buang air yang besar adalah jongkok. Mohon maaf, secara kebetulan memang adik saya dokter spesialis, jadi saya tahu itu yang bagus adalah jongkok. Cuman memang udah musimnya. Ya saya di rumah alhamdulillah pribadi kamar mandi saya jongkok, tapi yang buat tamu saya sediakan yang duduk. Jadi saya pengen sehat. Gitu. Tapi ada untungnya juga sih kalau yang duduk, bagi orang yang mau hamil, lagi hamil susah juga dia. Meme kalau dia lagi hamil, kesian juga ya. Artinya gini, kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa gitu, sama masa hamil kayak minum terpaksa nih, kayak kita juga, saya juga beberapa kali sering juga makan berdiri. Kenapa? Coba lihat kalau kita lagi di gedung pertemuan, lagi kawinan, lah kagak ada bangkunya, kata saya nih yang ngadain acara begini dosa nih, udah tahu tamu banyak kagak disediain bangku. Termasuk kencing berdiri ya. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang sudah diserang oleh timur, oleh barat, kencing disuruh berdiri karena sedianya berdiri. Iya, betul. Makan di gedung, sedia di gedung supaya bangkunya untuk khusus saja, yang lainnya supaya berdiri. Ini sebetulnya merusak tatanan Islam sebetulnya, cuma kita nggak sadar gitu ya. Baik. Jadi bagusan jongkok. Yang terakhir tadi adalah masalah hadis Nabi, la tashrabanna ahadukum iman, la tashrabanna ahadukum iman. Janganlah kalian sekali-kali minum sambil berdiri. Saat kemarin saya berdiri, ya nggak apa-apa kalau sekali-sekali mah, maksudnya insya Allah nggak langsung sakit, nggak. Cuman bagusnya usahakan duduk. Insya Allah sehat terus. Terutama pikiran ya Pak. Ini sering kita nih pikiran nih, karena kebentur dengan kebutuhan segala macam. Ini itu apalagi DPP Forkapim mengenai masalah hal-hal yang sangat prinsipil dan perlu kita musyawarahkan pada malam hari ini. Kita rampungkan saja sosialisasi perda pada malam hari ini. Sambil yang pertama adalah kita berikan apresiasi dan plus kepada Bapak Kiai kita. Pak Kiai jangan istilahnya apa ya, bosan-bosan untuk apabila mungkin kita undang. Ya, tadi istilahnya kesimpulan rezeki jangan dicari, tapi juga ada juga kita dicari, juga ada yang ya, alhamdulillah abang sekalian nanti dapat rezeki juga, pulang dikasih juga Bang Goni. Pulang dikasih. Ya masa mau nginep repot. Nginep repot, banyak kan. Baik abang sekalian, kita akhiri saja dengan sama-sama kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi abang jangan meninggalkan bangku dulu, langsung kita bahas mengenai